ucapan selamat datang, selamat pagi dan selamat datang bagi kita semua. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang dilakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan Ibu Pendeta Ana STH. Ucapan situasi, gereja bukanlah sekedar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Dengan demikian, hendaknya sebagai gereja kita mampu memancarkan kasih. Kristus dimampu kapanpun dan kepada siapapun, pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaan di bulan Pelkes GPIB saat ini. Marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja, serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan gereja yang misioner. Kiranya GPIB terus hadir menabur kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan, mulai dari kota hingga ke pelosok desa. Biarlah GPIB melalui posko-posko Pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih sesungguhnya harapan tidak akan pernah hilang. Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Ajakan beribadah. Marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Nyanyian jemaat Kidung Jemaat 9 bait 1 dan 5. Puji hai jiwaku, pujilah Tuhan. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasku. Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur.
Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kitab Rut 1 ayat 8b sebagai nats pembimbing. Firman Tuhan menyatakan, Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat menyanyi Kidung Jemaat 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergaung, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pengakuan dosa. Jemaat, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu, dan dengan penuh kerendahan hati mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka mendengar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal menaburkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya hidup untuk diri sendiri, sedangkan mereka yang kami sebut saudara hanya yang kami kenal dan dekat dengan kami. Kami lebih sering berputus asa, tidak percaya akan kehadiran-Mu, meragukan kuasa-Mu, menolak uluran tangan kasih-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan yang Maha Pengasih. Ajarlah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang, seturut dengan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada, baik di rumah, di tempat kami membanting tulang untuk mengais rezeki, di sekolah, di kota maupun di desa. Ya Kristus, kami mengaku dengan sungguh dan penuh kesadaran, serta dalam kerendahan hati akan segala dosa dan pelanggaran kami yang tak terhitung jumlahnya. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami, serta nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Menyanyi Kidung Jemaat 29 bait 1 dan 4 di muka Tuhan Yesus.
Betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya. Hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Jemaat dipersilakan duduk. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikanlah berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam kitab Daniel pasal 9. Pada ayat 9 dan ayat 10, firman Tuhan menyatakan, "Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaran para nabi, hamba-hambanya. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat, mari menyanyi Gita Bakti 41, "Maukah dosamu dibersihkan?" Maukah dosamu dihapus bersih, besar kuasa-Nya, darah Tuhan, kau kan menang dari kuasa gelap, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, ada domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Marilah jemaat berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang keempat, pada ayat 7 hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan membaca sebagian daripada firman Tuhan pada saat ini yang terambil dari kitab Rut pasalnya yang pertama, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14. Namun sebelum kita membacanya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu ya Tuhan. Berterima kasih atas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini, di mana
kami telah mempersiapkan akan diri kami, keluarga kami, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Berkatilah kami semua yang sudah mempersiapkannya, sehingga apa yang akan kami baca melalui firman-Mu, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14 yang menyatakan, Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kau mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada bagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut berpaut padanya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu
pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, yang Bapa, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pembacaan kita pada saat ini dari kitab Rut pasalnya yang pertama, pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya 14 dengan sebuah tema kasih menumbuhkan harapan. Di tengah segala bentuk penderitaan yang dialami oleh seorang wanita yang begitu luar biasa, yang dicintai oleh anak-anaknya bahkan menantunya, yaitu bernama Naomi. Apa yang dialami oleh Naomi setidaknya masih memiliki penghiburan. Naomi ini sangat disayangi oleh Rut dan Orpa. Ketika Naomi melihat akan keberadaan hidupnya sebagai seorang wanita yang melihat akan keberadaan kedua anak mantunya yang sangat mengasihi dan mencintainya, dia menyadari apa yang sudah dia lewati bersama-sama tidak akan selamanya bisa mereka bersama dengan dia. Sehingga Naomi menyuruh Rut dan Orpa untuk kembali ke bangsanya, untuk melanjutkan hidup mereka yang masih muda, mereka yang masih boleh melakukan perjalanan kehidupan yang sangat panjang. Bahkan Naomi mengizinkan mereka untuk bisa menikah lagi, karena suami dari Rut dan Orpa ini telah meninggal. Tetapi apa yang telah disarankan oleh Naomi kepada kedua anak mantunya, mereka tidak mau dan ingin selalu ikut dengan Naomi. Dengan berbagai cara yang disampaikan oleh Naomi kepada Rut dan Orpa, dengan sentuhan sebagai seorang ibu kepada anaknya yang ingin melihat masa depan anak mantunya itu dengan lebih baik, tanpa mereka harus mengikuti dia, menyadari tidak mungkin lagi dia akan memiliki anak laki-laki untuk bisa dijadikan suami bagi mereka, karena Naomi sudah usia. Dengan sentuhan demi sentuhan yang pada akhirnya anak menantu yang bernama Orpa mengikuti kata sang mertua untuk kembali ke bangsanya. Dan hal ini dapat dipahami sebagai bentuk ketaatan Orpa terhadap permintaan sang ibu mertua. Bagaimana dengan Rut? Sekalipun Naomi berusaha untuk tetap menyentuh hatinya, Rut tetap mengatakan, "Aku akan selalu ikut denganmu, ibu, untuk kembali ke tengah-tengah bangsa Israel, ke Bethlehem." Keikutsertaan Rut ke Bethlehem menunjukkan sebuah bentuk pengorbanan yang begitu tulus, rasa cinta kasih, rasa sayang terhadap seorang ibu mertuanya yang sehari-hari bersama dengan dia. Dia menyadari bahwa ibu Naomi sang mertua ini tidak layak untuk ditinggalkan seorang diri. Maka ia tetap kekeh untuk mau mengikuti Naomi. Rut mau melepaskan eksistensi dari dirinya, sekaligus identitas dirinya.
Bagaimana dia mengatakan, di mana engkau berada, di mana engkau bermalam, dan bangsamu adalah bangsaku. Dengan cara mengikuti Naomi kembali ke kampung halamannya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sekalipun kondisi sangat tidak berpihak untuk Ruth tetap setia dan mengasihi mertuanya, ia rela tinggal dimanapun Naomi tinggal untuk memulai suatu kehidupan baru bersama dengannya. Kesetiaan Ruth tidak berubah sekalipun dia diperhadapkan dengan kesulitan, dengan sebuah masalah dan pergumulan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita belajar tentang pengalaman hidup seorang janda bernama Naomi. Ketika ia di Israel mengalami sebuah kelaparan bersama dengan suaminya pada saat itu, mereka mengambil suatu keputusan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kehidupan di negeri asing yang bernama Moab. Namun apa yang dipikirkan oleh manusia, yang diharapkan, itu jauh berbeda dengan kenyataan ketika dia menjalani kehidupannya bersama keluarganya. Di negeri tersebut sang suami harus meninggal, yaitu Elimelek, dan kemudian dua putranya, Mahlon dan Kilion. Dalam keadaan terpuruk yang dia hadapi pada saat itu, dia tahu bahwa apa yang dia alami pada saat ini untuk membuat dia harus mengambil suatu keputusan untuk kembali ke tanah asalnya, yaitu di Bethlehem. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ia tidak dapat menjalani hidupnya lagi dengan tetap bertahan di negeri asing itu. Maka pada saat ini firman Tuhan mau disampaikan untuk kita tentang pentingnya menghadapi hidup ini dengan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Saudara dan saya diajarkan bahwa sebagai manusia kita membutuhkan orang lain. Kita tidak dapat menghadapi tantangan dan pergumulan seorang diri saja. Terlebih ketika saudara hidup di dalam Tuhan. Dan melalui pembacaan kita kitab Rut ini, kita juga dapat melihat sosok seorang wanita, seorang anak mantu yang begitu luar biasa, yang mau mengorbankan keberadaan dirinya yang masih muda untuk tetap mendampingi sang mertua. Dia mau berkorban dengan giat bekerja. Dia yakin, Ruth meyakini ketika ia mau menerima Naomi bersama dengan keluarganya ketika menikah dengan salah satu anaknya, maka dia percaya dia juga akan diberkati. Sehingga ia berani mengatakan kepada Naomi, kemanapun engkau pergi, aku akan mengikutimu. Dimanapun engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmu adalah Allahku. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dengan sebuah ketulusan hati yang begitu luar biasa, hasil pekerjaannya maupun kebaikan hatinya diketahui oleh banyak orang. Ketaatan yang dilakukan Ruth membuahkan hasil. Pada akhirnya Tuhan memberkati Ruth dengan cara Tuhan yang begitu dahsyat.
ketika kita tetap taat dan setia, dalam ketaatan pasti mendatangkan berkat. Kisah Rut bukanlah sekedar cerita tentang seorang yang berubah kaum semata dari Moab menjadi Israel. Tetapi bagaimana seseorang yang belajar untuk memahami kehidupan dari sisi iman dan bukan dari sisi akal budi belaka. Sebab kalau dinilai dari sisi akal budi, maka lebih aman bagi Rut untuk kembali kepada kaumnya. Namun Rut memahami kehidupan dari sisi iman. Iman itu membutuhkan keberanian untuk mempertahankan diri dan seluruh masa depan ke dalam tangan Tuhan. Dengan imannya yang begitu luar biasa, percaya dengan keputusannya, dia yang tidak mengenal Tuhan mau mengenal lebih dekat. Dan Tuhan mengenal Rut kedalaman hatinya, sehingga tidak menjadi sia-sia dalam keputusan Rut. Akhirnya prinsip kokoh dari Rut menjadi berkat buat Naomi, tapi juga menjadi berkat buat Rut sendiri. Karena kasih yang menumbuhkan harapan mengisahkan tentang kehidupan yang begitu luar biasa. Ketika saudara dan saya hidup dengan kasih yang tulus, kasih yang penuh pengharapan di dalam Tuhan, apapun tantangannya, ketika kita memberi diri kita kepada Tuhan dan Tuhan mau menerima kita dan mengenal sejauh mana ketulusan hati kita, maka kasih itu akan bertumbuh. Pengharapan kita tidak sia-sia. Bahkan dari kisah dari kehidupan Rut, cerita dari kehidupan dia sebagai seorang anak mantu yang setia, mengisahkan tentang happy ending yang mengharukan bagi masa depan Rut di negeri dan bangsa yang menempatkan dia dalam berkarya di hadapan Tuhan. Di sayap perlindungan imannya yang baru, dan Tuhan melihat semuanya itu. Karena itu marilah jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam setiap menghadapi pergumulan hidup seperti apa yang dialami oleh Naomi, yang membuka diri bagi orang lain, tetapi juga mari menjadi seperti Rut yang bersedia memberi diri bagi penderitaan orang lain dan memenopang hidup mereka yang bergumul. Sebab hal itu bukanlah hanya menjadi berkat untuk orang lain. Ketika saudara memberikan perhatian kepada orang lain, saudara mendoakan orang lain, saudara memberikan perhatian yang begitu sungguh-sungguh dengan kasih. Hal ini bukan hanya menjadi berkat bagi orang lain, tetapi juga menjadi berkat bagi kita yang selalu bersedia memberikan bantuan. Berilah kasih yang benar-benar tulus, saudaraku, dari dirimu sendiri, untuk memberikan perhatian kepada orang lain. Kasih yang menumbuhkan harapan bagi setiap orang yang berkenan kepadanya. Ketika itu yang kau berikan pada orang-orang yang ada di sekitarmu, maka hidupmu akan diberkati begitu luar biasa dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 178, Karena Kasih-Nya Padaku.
sabar dan hikmatnya Yesus pimpin hidupku, firman dan kebenarannya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Jemaat, marilah berdiri dan mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk, dan mari kita sehati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Sebuah kehidupan yang dijalani di tengah-tengah dunia ini, semuanya dalam pengawasan dan pengetahuan Tuhan. Kami menyadari bahwa kami bukan siapa-siapa kalau bukan hidup karena anugerah dan kasih. Terima kasih dengan waktu yang begitu cepat berjalan. Kami tetap percaya kami dalam perlindungan Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepadamu ya Bapa. Karena Engkau lebih tahu apa yang harus kami lakukan dan kami kerjakan dan karyakan di tengah-tengah dunia ini. Ampuni salah dan dosa kami ketika kami melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan harapan Tuhan. Firman yang selalu kami baca, bukan hanya baca begitu saja, tetapi dapat kami pegang dalam kehidupan kami, menuntun langkah kami di tengah-tengah dunia ini. Sehingga hari lepas hari, hidup kami menjadi lebih baik. Hidup kami sesuai dengan perintah Tuhan, melaksanakan misi Allah untuk menghadirkan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami kalau tutur kata kami menyakiti saudara-saudara kami. Ampuni kami dari tingkah laku kami, cara kami yang tidak berkenan, bahkan menjadi batu sandungan bagi hidup orang lain. Tuhan Yesus, kepadamu Tuhan kami menundukkan kepala. Di tempat kami berada, di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing, kami tetap berserah dan berharap Tuhan untuk senantiasa Tuhan mau bersama-sama dengan kami. Kami percaya waktu Tuhanlah yang akan selalu bersama kami, waktu Tuhan yang akan menjawab kerinduan kami secara khusus dalam persekutuan bersama dengan saudara-saudara kami dalam rumah ibadah. Kondisi keadaan saat ini, kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Tetapi tidak menjadi penghambat kami untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan.
Tuhan Yesus, dengan keadaan di sekitar kami, dengan virus yang ada, dan persiapan daripada pemerintah kami, secara khusus bagi Jawa Timur, dan secara khusus yang ada di Surabaya. Persiapan new normal, rumah-rumah ibadah. Biarlah ya Tuhan kami mempersiapkannya dengan baik, tanpa melepaskan protokol yang selama ini sudah dijalani, tanpa mengurangi akan hadirat Tuhan dengan kehadiran jemaat yang dibatasi. Kami jemaat GPIB Bukit Kasih yang saat ini mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan tolong mampukan kami diberikan hikmat. Biarlah ketika kami nantinya dapat menjalani new normal tersebut, itu semua dapat berjalan dengan baik. Kami mau mendoakan akan persiapan demi persiapan para presbiter, koordinator-koordinator dan wakil koordinator untuk kehadiran jemaat dalam ibadah tersebut. Bapa yang penuh kasih, kami pun berdoa bagi para lansia kami, anak-anak kami. Mereka pun tidak kurang dari pertemuan ibadah dengan waktu yang telah disiapkan. Dan kami mohon Tuhan, Engkau campur tangan dalam rencana ini, sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan. Kami mau berdoa ya Bapa, bagi keberadaan jemaat GPIB Bukit Kasih. Tuhan tolong berkati seluruh jemaat-Mu dari sektor 1 sampai dengan 9. Mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, dalam kelemahan tubuh, Tuhan mau menjamah dan mau memulihkan. Mereka yang dalam duka cita, Tuhan mau kuatkan dan menghibur mereka. Mereka yang dalam pergumulan ekonomi, keadaan saat ini tidak membuat mereka putus asa untuk tetap berseru kepada Tuhan. Kami serahkan jemaat ini ya Bapa. Bahkan kami para pelayan-pelayan Tuhan dalam komitmen kami untuk melayani umat. Kami juga berdoa bagi para janda, duda dan anak yatim piatu. Tuhan selalu memelihara kehidupan mereka dengan situasi kondisi saat ini. Tidak mengurangi hadirat Tuhan bagi mereka. Dan kami juga mau berdoa bagi mereka yang mengucap syukur selama seminggu berjalan ini ya Tuhan, atas pertambahan usia kelahiran dan juga usia pernikahan. Berkati mereka yang penuh sukacita dan semakin dekat dengan Tuhan, menyerahkan hidup mereka sepenuhnya dalam tuntunan kasih-Mu. Bapa, ke dalam tangan pengasihan kami juga mau menyerahkan akan keberadaan pemerintah kami. Tuhan Yesus, tolong ya Bapa, jamalah bangsa dan negara kami ini. Pulihkan bangsa dan negara kami ini ya Bapa, dengan cara dan waktu-Mu, secara khusus bagi kami yang ada di kota Surabaya ini. Kami percaya ada maksud dan waktu Tuhan untuk kami. Inilah doa syukur kami ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang punya kerajaan
Jemaat Tuhan, kini saatnya kita akan memberikan persembahan syukur bagi Tuhan, seperti firman dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34 yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian persembahan dari Gita Bakti 87, bait pertama dan yang ketiga, Aku Bersyukur Padamu. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepadamu. Kaulah yang layak kami tinggikan, karena besarlah kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini ke dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini jikalau bukan dari-Mu. Juga persembahan yang kami berikan ini, jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Warta Jemaat Minggu ketiga sesudah Pentakosta 21 Juni 2020. Kami hanya akan membacakan intisarinya saja. Ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Ana Tehu Peyori STH yang sudah memberitakan firman Tuhan. Juga bagi warga jemaat yang sudah digerakkan hatinya untuk memberi kolekte di ibadah minggu, pengucapan syukur, ibadah keluarga, dan lain-lain. Majelis Jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mahmud Arifin yang sudah menyumbangkan 1 set alat semprot dan 10 liter cairan desinfektan melalui Bapak Diaken Andreas Prasetyo. Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati. Berita kelahiran. Majelis Jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya mengucapkan selamat berbahagia atas kelahiran putra kedua dari keluarga Samuel Adi Saputra dengan alamat Tengger Kandangan 8 nomor 44 sektor pelayanan 9 yang lahir pada tanggal 18 Juni 2020 dan diberi nama Steve Christian Chandra. Penutup,
Demikian warta 21 Juni 2020. Terima kasih atas perhatian warga jemaat yang telah mendengarkan intisari warta jemaat ini. Presbiter yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu bersama dengan Tuhan yang akan berkati kita semua. Sampai jumpa pada ibadah Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Kami Gita Bakti 121, hai pergi dan wartakan. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.